Indonesia dan hukum kekerasan seksual terhadap perempuan. Kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia tidak ada habisnya. Setiap pekan selalu ada kasus baru yang terkuak ke publik. Sekalipun sudah sebanyak itu, para aktivis perempuan tetap meyakini bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan merupakan fenomena gunung es, yang artinya peristiwa yang sebenarnya terjadi jauh lebih banyak dan berkembang. Sejumlah kasus yang mencuat ke publik beberapa waktu terakhir semakin menambah kisah pilu para perempuan di Indonesia. Oleh sebab itu, tak berlebihan bila narasi Indonesia darurat kejahatan seksual perlu digaungkan kembali untuk mendorong pemerintah menyelesaikan persoalan tersebut. Adapun kasus pertama, yakni datang dari seorang wanita asal Mojokerto, Jawa Timur, berinisial Novi. Ia nekat menenggak racun di atas pusar ayahnya pada Kamis 2 Desember 2021. Novi pun tewas beberapa saat kemudian setelah diusut aksi bunuh diri itu rupanya didorong oleh rasa depresi. Sebelumnya, Novi diperkosa hingga hamil oleh kekasihnya yang bernama Robi, 21 tahun. Robi yang merupakan personel Polres Pasuruan berpangkat Bribda itu kemudian terus mendesak Novi agar menggugurkan janin. Desakan yang sama juga datang dari keluarga Robi. Mereka mendorong Novi untuk menggugurkan cabang bayi karena takut akan nasib karir Robi di kepolisian yang bisa rusak. Bahkan, keluarga Robi menuding Novi menjebak Robi telah sengaja dihamili agar bisa dinikahi. Dan keluarga Robi pun tidak menyetujui apabila Robi menikah dengan Novi. Usut punya usut, Novi pun telah mengadu kepada Komnas Nasional Perempuan. Namun, karena telatnya respon dan reaksi Komnas Perempuan, Novi pun menghembuskan nafas terakhirnya lalu jalur bunuh diri dan menjadi pukulan telak bagi seluruh pihak yang pernah menangani aduannya. Adapun kasus selanjutnya yang berasal dari Cilacap, yakni guru agama cabuli 15 siswi. Kisah pemilu perempuan Indonesia juga sangatlah hadir dalam dunia pendidikan. Pasalnya, pria yang berinisial M, 51 tahun ini berstatus sebagai pegawai negeri sipil. Diduga melakukan aksi amoralnya selama 3 bulan. Pelaku pun mengiming-imingkan kepada siswi untuk mendapatkan nilai yang bagus ketika jam istirahat. Dan aksi cabulnya itu pun dilakukan ketika siswi sedang dalam kelas kosong dan sendirian. Dan kasus yang lain pun berasal dari pesantren, yakni pemilik pondok pesantren Hamili 10 santriwati. Kasusnya sama, pemerkosaan pun dilakukan di berbagai tempat. Selain di yayasan, HW juga melakukan perbuatan bejatnya itu dalam kurun waktu 2016 sampai 2001. Sungguh miris, karena pelaku tidak takutnya terhadap hukum yang ada di Indonesia. Adapun hashtag lapor polisi menjadi acuan yang tidak jelas. Percuma lapor polisi, karena perempuan Indonesia sangat takut terhadap apa yang mereka lakukan. Mulai dari mana hukum Indonesia akan ditegakkan? Mulai dari mana hukum Indonesia akan diberlakukan dengan jelas?